Dukung terus channel ini dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Jika ada kesalahan pada gambar, harap dimaklumi. Karena alur cerita novel dan komik sedikit berbeda. Ekspresi mereka yang hadir membeku saat mereka menatapnya, tidak bisa mendapatkan kembali akal sehat mereka untuk waktu yang lama. Tidak ada cerita dalam hidup Anda, hanya kata tampan untuk menggambarkan Anda? Ya Tuhan, sungguh orang yang narsis. Bagaimana Anda bisa mengucapkan kata-kata tak tahu malu seperti itu? Mengapa Tuhan tidak membunuhmu? Bum malapetaka. Guntur menggelegar di langit. Ini terdengar seperti gemuruh guntur yang sangat normal tanpa jejak kilat. Namun, beberapa siswa di kerumunan berkedut karena terkejut. Mereka benar-benar mengira surga akan mengirimkan kilat untuk menyerang pemuda ini hingga mati. Tang Liufeng juga bingung. Pertama kali dia bertemu Suke, dia berhasil menipu para biadab. Tang Liufeng dengan demikian berpikir bahwa dia telah menjadi teman yang sangat brilian dan bahwa dia dapat belajar satu atau dua hal dari Suke. Segera setelah itu, mereka tinggal di penginapan yang sama dan melakukan beberapa diskusi. Tang Liufeng kemudian menyadari bahwa saudara Li ini sedikit curang. Hari ini setelah mencapai danau besar, sebagian besar wajah Tang Liufeng berkerut karena terkejut. Sederhananya, dia belum pernah bertemu seseorang yang kulitnya begitu tebal dan tak tahu malu. Bahkan Nyonya Ya jelas terkejut dengan kata-kata Suke dan hanya berhasil mendapatkan kembali kemampuannya setelah waktu yang lama. Dia membayangkan pemuda ini mirip dengan banyak pria muda lain seusianya, sombong dan berani. Setiap kali pria muda memiliki kesempatan untuk menggambarkan masa lalu mereka akan selalu membual tentang perbuatan mulia yang telah mereka lakukan untuk memenangkan kasih sayang dan perhatian wanita. Namun, Suke tidak berbicara seperti itu sama sekali. Faktanya, kesannya tentang dia jauh melampaui harapannya. Ini menyebabkan Nyonya Ya menatap Suke dengan minat yang meningkat. Dia menyadari bahwa pemuda berjubah putih ini telah membuatnya terpesona. Dan minatnya padanya tumbuh dengan cepat. Hehe. Dia menutup mulutnya dan tertawa pelan. Seorang wanita yang tampak halus dan cantik memusatkan perhatiannya sepenuhnya pada Suke. Jawaban tuan muda sangat berbeda dari kebanyakan orang lain. Bahkan tanpa disadari, cara dia memanggilnya berubah dari anak muda menjadi tuan muda. Suke juga menyadari hal ini. Dia mempertahankan senyumnya dan menggenggam tangannya. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Aku ingin tahu siapa nama tuan muda? Nyonya Ya tersenyum dan bertanya. Suke menegakkan tubuhnya sambil menjulurkan dadanya ke depan. Nama subjek yang rendah hati ini adalah Li Bai dari fraksi ledakan surgawi dan berasal dari Universitas Tsinghua. Saat ini saya masih lajang tetapi saya memiliki rumah dan mobil. Madam Ya berhenti sekali lagi dan mengedipkan mata beberapa kali sebelum dia kembali tertawa terkikik. Dia belum pernah mendengar perkenalan yang aneh seperti itu, namun dia merasa itu sangat menarik. Para siswa di kerumunan semua mengerutkan kening. Fraksi ledakan surgawi? Persetan, anak ini benar-benar merusak kesan kaum terpelajar, dan mempermalukan kita semua. Dia benar-benar bergabung dengan sekte pertarungan dan pembunuhan seperti hooligan, dan nama sektenya sangat tidak menyenangkan dan kasar. Sangat sulit untuk mentolerir dia. Di antara kerumunan, seseorang memiliki ekspresi curiga dan berteriak, dia bukan mahasiswa Eastern College. Tapi aku belum pernah mendengar tentang Universitas Tsinghua. Saya juga tidak tahu, apakah ada di antara Anda di sini yang pernah mendengar tentang Universitas Tsinghua? Beberapa orang di dalam kerumunan berbalik untuk bertanya. Sebagian besar dari mereka menggelengkan kepala ketika mendengar ini. Tuan Muda Li, karena Anda telah berhasil menjawab ketiga pertanyaan dengan benar, mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Sekarang giliran Anda untuk mengajukan 3 pertanyaan. Jika dalam 10 detik, tidak ada yang berhasil mendapatkan jawaban yang benar, Anda menang. Nyonya Ya berbicara dengan suara lembut saat matanya tampak bersinar saat dia tersenyum dan berbicara. Alis Suke terangkat. Hehe, sekarang giliranku untuk mengajukan pertanyaan. Saya akan memberi Anda waktu yang sulit. Suke mulai merapikan jubah putihnya, memastikan tidak ada lipatan. Dia kemudian melihat ke arah kerumunan dengan cara yang tinggi dan bermartabat saat dia berbicara. Pertanyaan pertama. Anda semua di sini telah diundang ke acara tersebut. Anda menyadari bahwa Anda secara tidak sengaja menjatuhkan undangan emas saat dalam perjalanan ke sini. Apa yang Anda lakukan? Kamu lakukan? Begitu pertanyaan ini diajukan, semua orang di sekitar tercengang sebelum mereka mengungkapkan senyum dingin. Jika undangan emas dijatuhkan, maka mau bagaimana lagi?
Aku hanya harus pulang dan mengutuk nasib burukku. Tidak, Nyonya yang murah hati dan murah hati. Anda bisa mendapatkan undangan lagi darinya? Ai, itu tidak benar. Ini pertanyaan jebakan. Itu benar, itu pertanyaan jebakan. Jika undangan emas telah dijatuhkan, jawaban yang benar adalah melakukan apa yang dia lakukan. Ikuti tes dan cobalah untuk masuk. Brengsek, memang itu jawabannya. Aku hampir tertipu dengan pertanyaan itu. Nak, kamu kalah. Jika aku menjatuhkan undangan emasku di sepanjang jalan ke sini, aku akan mencoba mengikuti tes masuk. Semua orang mulai berdiskusi sebelum memberikan jawaban mereka sendiri dalam 10 detik. Begitu mereka sampai pada jawaban bulat terakhir, mereka memandang Suke dengan mengejek. Bahkan Nyonya ya agak terkejut. Dia tidak menyangka Suke akan mengajukan pertanyaan yang begitu mudah, namun ada sesuatu yang terasa tidak benar. Memang, bibir Suke melengkung menjadi senyuman saat dia melihat sekeliling. Kamu sekelompok orang bodoh yang cacat. Jika kamu menjatuhkan undangan emasmu saat dalam perjalanan ke sini, yang harus kamu lakukan adalah mengambilnya. Hehe, kamu masih berani untuk begitu percaya diri dan mengatakan bahwa kamu akan mengikuti ujian. Dengan IQ rendah seperti itu, kamu harus menguji saudara perempuanmu. Semua orang di sekitar terdiam. Tidak ada yang mengharapkan jawaban seperti ini, tetapi itu masuk akal yang berarti tidak ada yang bisa membantah. Namun, ejekan dan omelan keras Suke menyebabkan siswa lainnya memelototinya dengan marah. Jika Nyonya ya tidak ada, para siswa di sekitar akan menyingsingkan lengan baju mereka dan bergegas untuk bertarung dengannya. Seseorang kemudian memarahi dengan keras, keterlaluan. Kamu sangat memalukan bagi yang berpendidikan. Bagaimana kamu bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu? Kamu tidak pantas menyebut dirimu seorang siswa yang berpendidikan? Itu benar dan kamu sangat berani. Kamu benar-benar berani mengucapkan kata-kata kotor di depan Nyonya ya? Apakah Anda bahkan menghormati Nyonya ya dan statusnya? Kerumunan mulai mengkritik Suke, berharap Nyonya ya akan menghukumnya. Pada titik ini Nyonya ya membuka mulutnya karena terkejut, tapi itu bukan karena jawabannya. Itu karena dia agak terkejut dengan bagaimana Suke memarahi mereka dengan sangat kejam. Bukankah siswa sangat khusus tentang reputasi dan integritas mereka? Bukankah semua siswa ini berbudaya dan halus? Mengapa anak ini sangat berbeda? Memikirkan hal ini, dia mulai tersenyum. Saya percaya, Tuan Muda Li baru saja terjebak pada saat itu dan lupa mengendalikan ucapannya. Namun, mulai sekarang, saya tidak ingin mendengar kata-kata kotor dan kasar seperti itu lagi. Oleh karena itu, saya akan meminta Tuan Muda Li untuk membayar. Memperhatikan perilakunya, Nyonya ya tersenyum lebar saat dia berbicara dengan Suke. Memang, dia tidak terlihat kesal sama sekali. Sebaliknya, sepertinya dia tersenyum mengagumi sikapnya yang rendah hati dan tulus. Tetap saja, dia serius tidak ingin mendengar lagi bahasa kotor dari orang lain. Suke kemudian tertawa terbahak-bahak, jangan khawatir Nyonya ya, saya selalu membenci kata-kata kotor dan kasar. Garis hitam panjang mulai terbentuk di sisi wajah semua orang. Anda selalu membenci kata-kata kotor dan kasar? Siapapun yang percaya Anda adalah idiot. Anda mengoceh vulgar seperti membaca esai barusan. Tepat pada titik ini, Nyonya ya bersuara, kembali ke topik, pertanyaan Tuan Muda Li agak menarik. Karena itu, saya akan menyatakan putaran pertama sukses. Tuan Muda, tolong beri kami pertanyaan kedua. Suke melambaikan tangan dan mengguncang lengan bajunya sebelum menganggukkan kepalanya. Pertanyaan kedua, saya akan membuatnya lebih sederhana. Tetangga Nyonya Tua Wang dipanggil Erdan. Setiap kali mereka bertemu, Erdan akan dengan sopan menyapa Nyonya Tua Wang. Nyonya Tua Wang menyadari bahwa Erdan adalah orang yang agak ramah dan baik. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk memperkenalkan Erdan padanya. Anak, yang memiliki sebuah penginapan dan sedang mencari untuk menyewa resepsionis. Ketika putra Nyonya Tua Wang pertama kali bertemu Erdan, dia menyambutnya dengan hangat dan bertanya, Anda Erdan kan? Erdan dengan sopan menjawab ya. Nyonya Putra Wang melanjutkan, ibuku telah menyanyikan pujian tentang betapa sopannya kamu. Jadi, kamu ingin menjadi resepsionisku kan? Oh, di mana kamu tinggal sekarang? Tepat setelah Erdan menjawabnya, Erdan dipukuli dengan kejam. Dan menderita luka parah. Mengapa dia dipukuli? Erdan dipukuli dengan kejam? Tapi, kenapa dia dipukuli? Ketika semua orang mendengar pertanyaan itu, mereka semua tercengang.
Beberapa siswa yang lebih pintar mulai mempertimbangkan pertanyaan Suke dan melakukan brainstorming secara menyeluruh. Karena Erdan hanya dipukuli setelah dia menjawab pertanyaan itu berarti alasannya pasti ada dalam jawabannya. Benar. Pertanyaan di mana Erdan tinggal. Dan Erdan adalah tetangga Nyonya Tuawang. Itu berarti jawabannya pasti, aku tinggal. Siswa itu hampir akan mengucapkan jawabannya ketika matanya terbuka lebar. Persetan denganku, Li Bai kau bajingan murahan. Jawaban ini terlalu kejam. Aku hampir jatuh untuk itu. Pertanyaan Suke sebenarnya tidak sulit. Masalahnya adalah tidak ada yang berani menyuarakan jawaban yang benar. Apa yang Erdan katakan? Karena dia tinggal di samping Nyonya Tuawang dan putra Nyonya Tuawang bertanya di mana dia tinggal. Apalagi yang bisa Erdan jawab? Tentu saja jawabannya adalah, aku tinggal di rumah ibumu. TN, saya tinggal tepat di samping ibumu terdengar sangat mirip dengan saya tinggal di cenet ibumu. Kata-kata Cina yang tepat untuk itu adalah, sedangkan kata-kata untuk aku tinggal di samping ibumu adalah. Oleh karena itu, Erdan dipukuli dengan kejam. Namun, jawaban ini sangat vulgar sehingga tidak ada yang berani mengucapkannya. Lagi pula, Nyonya Ya baru saja mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar kata-kata kasar atau bahasa kasar apapun yang diucapkan tepat di depannya. Untuk alasan ini, tidak ada yang hadir yang berani menjawab, namun mereka sangat frustrasi dan marah pada Suke. Mereka sangat takut bahwa mereka mungkin diliputi kemarahan dan mulai memuntahkan kata-kata vulgar. Tak lama, 10 detik telah berlalu. Mata Madam Ya berbinar dengan minat yang luar biasa saat dia melihat Suke. Tuan Muda Li benar-benar pintar melakukan hal seperti ini. Secara alami, dia tahu jawaban untuk pertanyaan ini juga tetapi tidak membawanya ke Suke atau memarahinya karena itu. Sebaliknya, dia menatapnya dengan minat dan kekaguman baru. Namun jauh di lubuk hatinya, dia agak terkejut juga. Tidak sulit untuk menyadari pola dengan kedua pertanyaan Suke. Mereka berdua memikirkannya di tempat, berdasarkan situasinya saat ini. Pertanyaan pertama menggunakan keadaannya sendiri tentang mengikuti tes untuk mendapatkan entry untuk mengelabui dan menipu semua orang bahwa itu adalah jawaban yang benar. Pertanyaan kedua bahkan lebih cerdik. Dia telah menggunakan fakta bahwa Nyonya Ya telah mengatakan bahwa dia tidak ingin mendengar bahasa kasar dan vulgar lagi. Oleh karena itu, meskipun semua orang di sekitar tahu jawaban yang benar, mereka tidak berani mengatakannya. Dengan tipu muslihat dan kecerdasan seperti itu, dia memang jenius. Madam Ya menghela nafas jauh di dalam pikirannya saat matanya yang besar mengamati sekelilingnya di mana para siswa berdiri di segala arah. Dia kemudian tertawa. Pertanyaan kedua Tuan Muda Li terbukti tidak dapat dipecahkan. Oleh karena itu, saya akan mengumumkan bahwa dia telah berhasil lulus dalam pertanyaan kedua. Saat dia selesai berbicara, dia kemudian mengalihkan pandangannya ke Suke sekali lagi. Dia memberi isyarat padanya untuk memulai pertanyaan ketiga dan terakhirnya. Suke mengangkat bahu sebelum melihat semua orang. Dia memiliki ekspresi sombong ketika dia berbicara. Apa yang bisa saya katakan tentang kalian? Saya sudah memberitahu Anda jawaban untuk pertanyaan kedua, tetapi Anda masih tidak bisa menjawabnya? Sungguh mengecewakan. Petik 2. Seluruh kerumunan terdiam saat bibir mereka berkedut dan mengepalkan tangan. Mereka jelas marah dengan ucapannya yang mengejek. Tang Liufeng tidak berani berdiri terlalu dekat dengan Suke juga. Dia tahu bahwa setelah acara ini selesai, saudara laki-laki Li Bai ini pasti akan dipukuli sampai mati oleh gerombolan ini. Namun, karena Tang Liufeng adalah temannya, dia juga tidak berdiri terlalu jauh. Dia berdiri di tepi danau dan menatap ke seberangnya. Suke tidak terlalu peduli dengan anak ini. Dengan memutar matanya, dia mulai mengajukan pertanyaan ketiga dan terakhirnya. Pertanyaan ketiga ini bahkan lebih sederhana. Semuanya, tolong dengarkan baik-baik. Ini adalah bagian tubuh. Ada yang keras, ada yang lembut. Ada yang panjang, ada yang pendek. Ada yang berambut lebih banyak, ada yang lebih sedikit rambutnya. Bolehkah saya bertanya, bagian tubuh mana ini? Saat dia selesai, dia berbalik ke kerumunan dan mulai terkikik main-main. Semua orang di sekitar bingung olehnya. Jawabannya adalah bagian tubuh. Beberapa keras, sementara yang lain lembut. Ada yang panjang, ada pula yang pendek. Dan kemudian ada bagian berdarah tentang memiliki lebih banyak rambut dan lebih sedikit rambut. Persetan denganku. Pertanyaan lain seperti ini. Sungguh anjing manusia? Li Bai, persetan dengan adikmu.
Semua siswa laki-laki di sekitar tanpa sadar melirik tubuh mereka sendiri sebelum mereka merasakan sakit yang tumpul di dada mereka, seolah-olah mereka akan muntah darah. Bagaimana seseorang bisa mengatakan jawaban seperti ini? Beberapa mahasiswi, termasuk Madam Ya, memikirkan pertanyaan itu beberapa saat sebelum wajah mereka memerah. Mereka kemudian melirik Suke dengan marah. Bagi seorang siswa, mengucapkan kata-kata kotor dan vulgar sangat tabu. Ini terutama benar ketika menyangkut bagian pribadi, yang sangat vulgar dan tidak sopan. Berbicara kata-kata seperti itu di depan umum akan melukai martabat dan harga diri seseorang. Itu sangat rendah. Ketika Tang Liufeng mendengar pertanyaan ini, wajahnya menjadi pucat sebelum dia mundur beberapa langkah dan bergumam pelan, "Saudara Li terlalu kejam." Suke bisa merasakan tatapan semua orang pada dirinya sendiri, namun dia mempertahankan sikap yang mudah dan tenang tentang dia. Dia kemudian membalas tatapannya saat dia mengejek mereka. 10 detik hampir habis. Jika kamu tidak akan menjawab pertanyaan sekarang, kamu mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukannya lagi. Apakah kamu tahu jawabannya atau tidak? Ini pertanyaan yang mudah dan kamu tidak bisa menjawabnya dengan benar. Itu adalah bagian tubuh. Setiap orang akan menggunakannya dari waktu ke waktu. Mengapa kamu tidak bisa menjawab pertanyaan itu? Maaf karena terlalu langsung. Tetapi kecerdasan siswa di sekitar sini terlalu rendah. 10 detik sudah habis. Maukah aku memberimu waktu lagi untuk merenungkan pertanyaan itu? Persetan denganku. Kenapa kalian menatapku begitu keras? Jika kamu sudah memikirkan jawabannya, punya nyali untuk mengatakannya. Siapapun yang mendapat jawaban yang benar, aku akan mencekik diriku sendiri sampai mati. Masih belum ada jawaban. Hahaha, kalau begitu saya minta maaf. Sepertinya nyonya ya akan menjadi... Ups, maaf. Sepertinya saya akan menjadi VIP nyonya ya mulai sekarang. Suke memuntahkan ejekan seperti senapan mesin, menyebabkan semua orang di sekitar menjadi marah. Beberapa dari mereka menggigit gigi mereka, berusaha mengendalikan diri. Li Bai, apakah kamu menang hari ini atau tidak? Hanya dengan pertanyaan terakhirmu, kamu tidak cocok menjadi siswa. Pada titik ini, seseorang tidak bisa menahannya lagi dan berteriak keras. Pertanyaan yang tidak sopan dan kasar dan Anda berani menanyakan hal ini di depan nyonya ya? Sungguh keterlaluan. Kamu sangat memalukan bagi yang berpendidikan. Kamu telah mempermalukan nyonya ya? Itu benar. Kamu sangat tidak sopan kepada nyonya ya? Hari ini seharusnya menjadi acara yang bermartabat dan agung, namun kamu berhasil menodainya. Kamu pantas dihukum. Tak lama kemudian, teriakan mulai bergema di seluruh danau saat para siswa marah. Beberapa siswi bahkan memelototi Suke saat mereka juga meneriakinya, "Orang cabul tak tahu malu." Alis nyonya ya sedikit terangkat saat dia menggelengkan kepalanya juga, jelas tidak senang dengan pertanyaan yang diajukan Suke ini. "Maaf, saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Tidak ada yang salah dengan pertanyaan saya sama sekali. Jika ada, itu tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali." Suke masih tersenyum saat dia tertawa dan menjawab mereka. Alasan dia begitu tenang adalah karena jawabannya tidak kotor sama sekali. Bahkan, itu sangat logis. Karenanya, dia tidak takut sama sekali. Kamu masih berusaha keluar dari ini. Jawaban atas pertanyaanmu sangat menjijikkan. Seorang siswa berteriak kembali padanya. Suke mengangkat bahunya sambil berkedip beberapa kali. Tidak, itu tidak menjijikkan sama sekali. Pertanyaan saya sangat normal. Jangan bilang bahwa Anda juga menebak jawabannya. Siswa itu membalas saat dia gemetar karena marah, menunjuk ke Suke. Dia diliputi amarah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Li Bai, berhenti bersikap sombong. Kamu hanya berharap kami tidak berani mengatakan jawabannya dengan lantang kan? Baik, hari ini aku akan memberitahu jawabannya. Akhirnya, seseorang tidak bisa menahannya lagi dan melompat keluar di depan orang banyak. Suke sangat gembira saat dia tertawa. "Baiklah, katakan padaku. Apa jawabannya?" Siswa itu sangat marah ketika dia memelototi Suke dan berteriak dengan marah, "Penis." Suke tersentak keras, saat ekspresinya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia bahkan terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang saat dia mengulurkan jarinya yang gemetar dan menunjuk ke arah siswa itu, mengucapkan dengan panik, Kamu mesum terkutuk. Beraninya kamu mengucapkan kata-kata kotor seperti itu?" Para siswa di sekitar semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jelas, Anda adalah orang cabul.
Mengapa Anda membalikkannya dan menuduh orang lain sebagai cabul? Murid itu akhirnya sadar kembali dan diliputi amarah. Kamu berani menjadi panci yang menyebut ketel hitam? Pertanyaanmu yang bermasalah. Kamu jelas ingin mempermalukan kami dan memaksa kami untuk membungkuk ke level rendahmu. Aku yakin semua orang di sini tahu aku bukan tipe orang seperti itu. Aku hanya ingin menggagalkan rencanamu dan menghentikan lidah kasarmu dari memuntahkan lebih banyak sampah. Itu sebabnya aku menyuarakan jawaban kotor itu. Tidak, kamu jelas salah. Keke, bagaimana jawabannya kotor? Saya tidak berpikir begitu. Jelas bahwa pikiran dan hati Anda kotor, makanya Anda melihat pertanyaan dan memikirkan hal-hal kotor. Suke berkedip beberapa kali dengan polos. Jawabannya salah? Apakah pikiran dan hati kita yang kotor? Mendengar ini, kelopak mata siswa berkedut saat mereka merasakan firasat. Seolah-olah mereka baru saja dibodohi sekali lagi. Memang, Suke tertawa ketika dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan jawabannya. Ada bagian dari tubuh kita, ada yang keras dan ada yang lembut. Orang dewasa memiliki yang lebih panjang, sedangkan anak-anak memiliki yang lebih pendek. Ada yang lebih berbulu, sementara yang lain kurang berbulu. Apalagi ini, tentu saja lengan kita. Lengan. Ketika mereka mendengar jawabannya, mereka dipenuhi dengan keheranan. Segera setelah itu, mereka merasakan sakit tertentu di dada mereka, seolah-olah mereka akan segera muntah darah. Saya tidak tahan lagi. Saya tidak tahan lagi. Kita semua tidak bisa menangani anak ini lagi. Siapa yang bisa membawanya pergi dari sini? Pada titik ini, Suke bahkan menggulung lengan bajunya dan merentangkan tangannya yang indah untuk menjelaskan. Ayo, semua orang merentangkan tanganmu. Lihat, lengan saya agak keras, sedangkan nyonya ya lembut. Lihat kepala Kenop di sana, lengannya berbulu. Jadi, jawaban untuk pertanyaan ini sangat sederhana. Saya sangat bingung, kenapa kamu tidak bisa jawab dengan keras? Harap murni dalam pikiranmu. Bibir para siswa bergetar, tidak yakin harus berkata apa lagi. Lagi pula, tidak ada yang salah dengan jawaban ini sama sekali. Beberapa lengan berotot dan karenanya akan lebih sulit. Karena para wanita akan selalu menjaga kulit mereka akan menjadi lembut dan halus. Lengan orang dewasa akan lebih besar dari lengan anak-anak dan beberapa lengan berbulu sementara yang lain tidak. Itu semua sangat normal. Tapi, kenapa mereka tidak bisa mendapatkan jawaban yang benar? Semua orang melirik Suke, saat bibir mereka bergetar hebat. Mereka semua menatap wajahnya, yang berseri-seri dengan kegembiraan. Semakin mereka melihat wajahnya, semakin mereka ingin meninjunya dengan keras. Sejak saat pertama, dia telah menipu semua orang dengan pertanyaan pertamanya. Selanjutnya, dia menggunakan fakta bahwa tidak ada yang berani menjawab pertanyaannya untuk melewati putaran kedua. Tepat setelah itu, ketika dia mengajukan pertanyaan ketiga, dia bahkan memberikan senyum nakal, menyebabkan semua orang berpikir dengan cara yang bengkok. Dia memainkan permainan pikiran dengan siswa, membuat mereka berpikir bahwa dia menggunakan trik yang sama sekali lagi dan bahwa mereka tidak akan berani mengungkapkan jawabannya. Namun ketika mereka akhirnya menyuarakan jawabannya, inilah hasilnya. Tang Liufeng berdiri di tepi danau saat dia mendengar Suke menjelaskan jawabannya. Setelah dia mendengar setiap kata, dia berdiri di tepi danau dan menjadi linglung untuk waktu yang lama. Terlepas dari apakah dia berkulit tebal atau tidak tahu malu, atau dia terus-menerus memuntahkan sampah dari mulutnya di setiap kesempatan, aku bersumpah untuk selalu mengagumi saudaraku Li Bai. Tang Liufeng bersumpah ke surga. Ketika Nyonya Ya mendengar jawaban Suke, dia bingung dan juga melirik ke arahnya. Bibirnya melengkung ke atas membentuk senyuman, orang yang luar biasa, Li Bai dari fraksi ledakan surgawi. Kamu juga hampir menipuku. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh. Hadiahnya adalah 40 poin tindakan tangguh. Ding, selamat menjadi tuan rumah, Suke, karena berhasil bertindak tangguh dengan luar biasa. Hadiahnya adalah 100 poin tindakan tangguh. Serangkaian pemberitahuan sistem terdengar di kepala Suke saat senyumnya meningkat. Tuan Muda Li, Anda telah melewati babak ini. Mulai hari ini, Anda adalah tamu VIP di acara saya. Tolong, lewat sini. Nyonya Ya mengundang Suke ke kompleksnya setelah menatapnya selama beberapa waktu. Tatapan di matanya telah menyetrum Suke berulang kali saat dia bertanya-tanya apakah dia melakukan itu dengan sengaja atau apakah itu hanya penampilan alaminya. Namun, Suke tahu bahwa dia adalah pria yang jujur dan sangat murni dalam pikiran dan terhormat dalam tindakan.
Dia tidak akan pernah tergoda oleh wanita yang begitu mempesona dan memikat. Paling-paling, saudaranya akan berdiri sebagai pertunjukan rasa hormat dan penghormatan tertinggi dari keindahan seperti itu. Memang, begitu dia melangkah menuju kompleks, kerumunan mulai berbisik dan jelas gelisah oleh sesuatu. Ai, itu Tuan Muda Mo. Dia salah satu dari 4 siswa hebat dari Bright Science College. Dia bahkan dijuluki Raja Penyair. Tunggu sebentar, lihat, siapa yang di sampingnya itu? Persetan denganku. Itu pemimpin dari 4 siswa hebat dari Bright Science College, Tuan Muda Zhao. Bahkan Tuan Zhao telah datang. Semua orang tahu bahwa kekuatannya ada dalam kuplet antitesis Cina. Di seluruh kota, tidak ada yang bisa menandinginya dalam kuplet. Itu benar. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Zhao adalah Raja Bait. Reputasinya sepenuhnya cocok untuknya. Saya tidak berharap Nyonya ya mengundang mereka berdua ke sini. Hehe, kurasa itu pasti karena Flaming Sun Princess. Kalau tidak, mereka tidak akan muncul begitu saja. Kami sangat diberkati hari ini. Selama perjamuan malam ini, kami akan dapat menyaksikan 2 orang hebat memamerkan keterampilan mereka. Dalam sedetik, perhatian semua orang yang hadir telah beralih ke mereka berdua dan pecah dalam diskusi yang bersemangat. Suke menoleh untuk melihat mereka berdua juga. Mereka mengenakan jubah panjang dan berjalan melintasi jembatan. Wajah mereka sangat tampan saat mereka berjalan dengan langkah yang bermartabat. Ada kepercayaan diri yang tak terucapkan dan aura ilmiah tentang mereka berdua. Bahkan Nyonya Ya tersenyum ketika dia melihat mereka ketika dia berbisik kepada Suke, Tuan Muda Li, pasangan siswa ini sangat berbakat dan tidak kalah berbakat darimu. Alis Suke berkedut saat dia menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ai, aku tidak menyangka Nyonya Ya menjadi orang seperti itu. Nyonya Ya terdiam kaget, apa maksudnya? Saya, orang macam apa aku ini? Tiba-tiba, Nyonya Ya bisa merasakan rasa sakit hati dan pengkhianatan di mata Suke. Suke mengangkat kepalanya dan menjawab dengan sungguh-sungguh, saya harap Anda tidak akan melihat saya melalui mata dunia sekuler. Saya hanya bukan seseorang yang bergantung pada ketampanan saya untuk bertahan. Saya tahu bahwa wajah tampan saya telah lama membayangi bakatku. Tapi akan datang suatu hari di mana aku akan menunjukkan kepada semua orang betapa berbakatnya aku. Saat dia selesai berbicara, Suke kemudian berbalik dan berjalan ke kompleks Nyonya Ya. Nyonya Ya benar-benar terkesima dengan pernyataan ini. Setelah beberapa detik, Nyonya Ya kemudian mengerti maksud Suke dan tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya, anak ini benar-benar terlalu menarik. Dia memuji dirinya sendiri karena terlalu tampan sepanjang waktu. Namun, dia merasa bahwa penampilan Suke hari ini agak tidak terduga. Ada banyak siswa di ibu kota tetapi kebanyakan dari mereka hanya mampu belajar dan tidak tahu banyak tentang menjadi fleksibel. Itulah alasan Nyonya Ya akan mengatur 2 tahap ini untuk menjadi VIP di acaranya. Juga, pertanyaannya berbeda setiap hari. Ini adalah pertama kalinya seseorang dapat menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan ini dengan mudah. Dia belum pernah melihat murid seperti dia. Dia memiliki sikap yang begitu tinggi dan riang tentang dia, dengan senyum di sudut bibirnya. Ini membuat Nyonya Ya memikirkan cara dia berperilaku selama seluruh tes. Nanti selama perjamuan, kita akan melihat siapa yang paling berbakat dari kalian bertiga. Suke berjalan ke kompleks dan dikelilingi oleh pepohonan dan tanaman. Ketika dia mengamati sekelilingnya, matanya bersinar karena terkejut. Dia kagum dengan desain seluruh tempat. Halaman di depannya sangat luas dengan kerikil yang melapisi jalan setapak. Itu adalah campuran warna hitam dan putih dan tampak sangat seperti pemandangan dari sebuah lukisan. Ada tanaman dan bunga di sampingnya, tumbuh subur. Saat dia mengambil beberapa langkah, dia melihat beberapa gedung tinggi dikelilingi oleh tanaman hijau subur. Ukiran batu menghiasi jalan setapak dan rasanya seperti bangunan dikelilingi oleh hutan lebat. Seluruh area tampak sangat megah dan jelas dibuat dengan rasa yang elegan. Tuan Muda, tolong lewat sini. Di ujung gang berdiri beberapa mahasiswi yang menyambutnya. Ini adalah tempat yang bagus. Sekali lihat dan aku tahu ini adalah tempat di mana murid-murid kelas atas tinggal. Benar-benar cocok dengan seleraku. Suke tampak menikmati pemandangan saat dia berjalan melewatinya. Dia merasa seolah-olah dia sedang diliputi oleh inspirasi sebagai akibat dari pemandangan itu. Dia bahkan merasa seolah-olah dia dibersihkan oleh tempat ini dan bahkan mungkin menjadi lebih suci hanya dengan berjalan melewatinya. Siswa perempuan itu tersenyum padanya,
setiap tangkai bunga dan setiap helai rumput sengaja diatur oleh Nyonya ya. Banyak siswa yang baik dan terkenal telah terpesona dan terinspirasi oleh pemandangannya. Ide akan mengalir dan banyak karya hebat telah dibuat di sini. Pasti tuan muda itu juga merasa terinspirasi? Suke mengangguk setuju, tidak buruk sama sekali. Saya juga merasa memiliki di sini. Bahkan, saya merasa seperti berenang di lautan kebijaksanaan pertama dengan gaya dada dan kemudian gaya kupu-kupu, sebelum berenang gaya bebas. Mungkin aku bahkan bisa berenang telanjang juga. Siswa perempuan itu berhenti karena kaget dan agak bingung. Berenang di lautan kebijaksanaan. Apa itu gaya dada? Dia tidak bisa memahami kata-katanya sama sekali dan terlalu malu untuk bertanya lebih jauh. Karena itu, dia berasumsi bahwa tuan muda yang tampan, halus, dan anggun ini pastilah individu yang sangat berbakat. Tuan muda, tolong ikuti aku. Siswa perempuan muda itu tersenyum sambil terus memimpin jalan sebelum mereka memasuki sebuah gedung. Suke menganggukkan kepalanya saat dia menyusulnya, menikmati setiap suasana ilmiah. Pada titik ini, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi ketika dia menyanyikan sebuah lagu, Rumah Lama Saya di sebuah desa. Saat Suke berjalan lebih jauh ke dalam gedung, dia tiba di aula utama yang dipenuhi siswa. Mereka duduk di atas mat dan berdiskusi dengan hangat satu sama lain. Ketika Suke muncul, semua orang melirik ke arahnya. Menyadari bahwa dia adalah wajah yang tidak dikenal, mereka tidak terlalu memperhatikannya dan melanjutkan diskusi mereka satu sama lain. Tuan muda, tolong nikmati dirimu sendiri. Setelah mengantar Suke ke aula, dia pergi. Suke menganggukkan kepalanya dengan lembut, tidak memedulikan sikap para siswa. Bagaimanapun, siswa cenderung mengabaikan satu sama lain. Dia berjalan lebih jauh ke aula dan menemukan tempat baginya untuk menetap ketika dia mulai bermeditasi dengan tenang. Tak lama, lebih banyak siswa mengalir ke aula karena menjadi lebih ribut dan lebih hidup. Kelompok siswa selanjutnya yang baru saja masuk mengakui Suke sebagai orang yang diizinkan masuk dengan lulus tes. Faktanya, seluruh proses itu sangat tidak menyenangkan, sehingga tidak ada yang peduli untuk berinteraksi dengannya. Adapun siswa yang telah berada di aula sebelumnya, mereka memperhatikan bahwa Suke tidak dikenal. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menyadari bahwa dia tidak mengenakan lambang sekolahnya di jubahnya dan dengan demikian tidak mempedulikannya. Suke menggelengkan kepalanya. Siswa benar-benar mengabaikan satu sama lain. Ini berlanjut selama beberapa waktu sampai Nyonya Ya memimpin sepasang siswa yang sangat dihormati ke aula yang mengejutkan semua orang yang hadir. Pasangan siswa hebat ada di sini? Tuan Muda Mo, Tuan Muda Zhao. Reputasi mereka telah menyebar jauh dan luas. Untuk dapat berada di hadapan sepasang siswa hebat ini adalah keberuntungan besar kami. Ketika saya mendengar bahwa Tuan Muda Mo baru saja merilis sebuah buku yang merinci kumpulan puisi yang telah dia buat, saya membelinya tanpa ragu-ragu. Saya bahkan membawanya ke sini hari ini, untuk membaca dan menikmati kualitas puisinya. Saya sudah sangat diuntungkan dari setiap kata. Semua siswa berdiri untuk menyambut pasangan hebat dari Bright Science College. Bibir Suke menggeram. Persetan, saya baru saja mengatakan bagaimana siswa cenderung mengabaikan satu sama lain namun Anda menunjukkan begitu banyak rasa hormat kepada mereka berdua? Suke merasa agak terhina saat dia menggelengkan kepalanya dengan tidak puas. Masih duduk, dia mulai menyesap teh. Pada titik ini, sebuah bayangan melewatinya dan sangat kewalahan saat bertemu Suke. Saudara Li, akhirnya kita bertemu lagi. Suke meliriknya ke samping dan menyadari bahwa itu adalah Tang Liufeng. Suke kemudian menyapanya dengan jelas, Tang Bohu, kemana kamu baru saja lari? Tang Liufeng memberikan pandangan canggung, Saudara Li, subjek yang rendah hati ini tidak takut seperti Anda. Berdiri di sana, saya tidak tahan dengan semua perhatian pada saya. Oleh karena itu, saya harus melarikan diri dan lari ke samping. Danau, tempat aku berdoa dengan khusyuk untukmu. Berdoa? Untuk apa kamu berdoa? Mungkinkah aku gagal dalam ujian? Alis Suke berkedut. Gul, haha, subjek yang rendah hati ini meremehkan bakatmu. Tang Liufeng tertawa kering, dan dipenuhi dengan penyesalan pahit. Aku benar-benar takut kamu akan dipukuli sampai mati, saudaraku Li. Silakan duduk, dan minum teh. Suke tampaknya tidak keberatan. Dia tahu bahwa Tang Liufeng lemah dan memiliki watak yang rapuh, tidak mampu menahan adegan tegang seperti itu. Itu sangat normal.
Tepat pada titik ini, sepasang siswa hebat dari Bright Science College telah disambut oleh kerumunan saat mereka berjalan ke tempat duduk mereka. Madam Ya tersenyum saat dia berdiri di samping mereka berdua. Dia mengamati kerumunan untuk sementara waktu sebelum menyadari bahwa Suke duduk bersama siswa lainnya. Dia sepertinya mengabaikan pasangan yang berdiri di sampingnya. Senyumnya menjadi lebih jelas seolah-olah dia akan berjalan menuju Suke untuk berbicara dengannya. Tepat pada titik ini, Tuan Muda Mo bertanya, "Nyonya Ya, saya ingin tahu yang mana dari siswa ini adalah Li Bai?" Li Bai. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka bingung. Beberapa siswa telah memasuki kompleks sebelumnya dan tidak tahu tentang situasi yang terjadi di luar. Oleh karena itu, mereka tidak tahu siapa Li Bai. Setelah mendengar salah satu dari 4 siswa hebat, Tuan Muda Mo menyebutkan namanya, kerumunan pecah dalam diskusi. Merupakan suatu kehormatan besar untuk disebutkan dan dipilih sendiri oleh Tuan Muda Mo. Nyonya Ya berhenti karena kaget juga, apakah Tuan Muda Mo mengenalnya? Tuan Muda Mo menggelengkan kepalanya dengan lembut sambil tersenyum, "Tidak, saya tidak mengenalnya. Hanya saja saya mendengar Li Bai telah lulus tes masuk dan mendapatkan tempat sebagai tamu VIP. Oleh karena itu, saya ingin melihat siapa adalah individu yang berbakat ini." "Apa? Seseorang lulus tes masuk?" Para siswa yang datang lebih awal sangat terkejut saat ekspresi mereka berubah menjadi sangat terkejut.